Wahai cinta, beri pertanda, dengar kupu-kupu yang bicara, bisingkan dada, melantunkan nada asmara. Andaikan cinta setangkai bunga, takkan buat kau layu dan kecewa. Kan ku jaga indah hatinya. Cinta beri pertanda,
Aku mengenal dirimu cinta, teringat ketika kau beri semua rasa cinta. Oh terlalu indah kasih, ku inginnya hanya dirimu yang selamanya jadi milikku. Abadikan cinta kita. Teringat ketika kau beri semua rasa cinta yang terlalu indah kasih, ku inginnya hanya dirimu yang selamanya jadi milikku. Abadikan cinta kita. Tak terbayangkan bila kau tiada di sampingku. Tak mampu ku menjalani hariku tanpa dirimu, tanpa cintamu. Kasih, ku inginnya hanya dirimu yang selamanya jadi milikku. Abadikan cinta kita. Kasih, ku inginnya hanya dirimu yang selamanya jadi milikku. Abadikan cinta kita. Jadi milikku. Abadikan cinta kita. Abadikan, oh cinta kita berdua. Abadikan cinta kita. 107.9 Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Assalam 107,9 FM Radio Assalam. Radio Getahnya tentunya masih bareng sama Vivi. Sahabat Assalam, kita ketemu dalam program Penegah hari ini, Sahabat Assalam ya. Di edisi hari ini di 12 Sya'ban 1446 Hijriah tentunya, atau bertepatan dengan tanggal 11 Februari 2025 tentunya. Dan Sahabat Assalam, hari ini Penegah hadir tentunya sangat spesial sangat spesial sekali tentunya Sahabat Assalam, karena hari ini kita akan membahas isu-isu yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari ini Sahabat Assalam. Jadi hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu tentang etika di media sosial tentunya ya. Jadi buat Sahabat Assalam yang tertarik banget sama pembahasan kita di hari ini, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 107,9 FM atau via streaming kita di www.radioassalam.com. Deadline di muka, cemas meraja, sesaknya di dada. Banyak problem
dilema seperti tanda tua. Ku tak berdaya akan tak reda. Ada kalanya merenung lagi manja, harus bisa terima tak semua dalam kuasa. Dasar kita manusia ingin hidupnya senang-senang aja, tenang-tenang aja. Walau tak selalu indah, jangan ragu untuk melangkah, senyumin dulu aja. Lupakan sejenak rasa, beri ruang untuk berdoa, serahkan pada yang punya rencananya. Biasa kita manusia ingin hidupnya senang-senang aja, tenang-tenang aja. Walau tak selalu indah, jangan ragu untuk melangkah, senyumin dulu aja. Dasar kita manusia ingin hidupnya senang-senang aja, tenang-tenang aja. Walau tak selalu indah, jangan ragu untuk melangkah, senyumin dulu aja, senyumin dulu aja, senyumin dulu aja. Assalam FM. It's Campus Radio Station. Ya, masih di 107,9 FM Radio Salam, radio getahnya tentunya masih bareng sama Vivi dalam program Penegah. Dan sahabat Salam, sesuai banget sama tema kita hari ini ya, yaitu tentang etika digital di media sosial tentunya. Dan sahabat Salam, hari ini di studio sudah hadir narasumber yang sangat spesial dan sangat luar biasa tentunya. Silakan Bapak perkenalkan dirinya dulu. Baik, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahril Furqani. Saya saat ini sebagai Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri. Selama ini saya aktif selain aktif sebagai dosen di Prodi KPI tentunya ya. Sembari juga melaksanakan beberapa kegiatan yang lain. Oke, sesuai dengan tema kita hari ini Pak, yaitu tentang etika digital ya di media sosial. Sebelumnya kenapa nih Pak kita harus memiliki gitu ya, mungkin cara untuk menggunakan media sosial yang baik tentu ya, memiliki etika digital yang baik. Baik, jadi kita tahu bahwa hari ini tanpa Assalamualaikum tiba-tiba muncul informasi yang sangat banyak dalam handphone kita ya, dalam gawai atau gadget. Nah, di mana mungkin beberapa yang masuk itu adalah informasi-informasi yang memang sesuai yang kita harapkan. Akan tetapi banyak juga informasi-informasi yang sebenarnya tidak sesuai yang kita harapkan, atau banyak informasi yang hoax ya, ataupun bisa menjadi cyberbullying di sana, atau bahkan informasi tentang pribadi kita sudah dibagikan. Misalnya yang paling simpel itu adalah nomor HP kita dibagikan oleh pihak-pihak tertentu. Hampir setiap hari kita ditelepon, ditawari seolah-olah ada pinjaman dan lain-lain gitu ya, atau menawarkan sesuatu hal yang dimana mungkin momennya akan pas begitu. Dia tahu kalau kita lagi nggak ada uang, tiba-tiba dia menawari ada pinjaman murah ini itu dan segala macam.
secara tidak sadar tiba-tiba kita terjerat dalam pinjaman online seperti itu ya. Saya melihat bahwa ada 4 akar permasalahan, setidaknya ada 4 akar permasalahan ya. Yang pertama, kurangnya kesadaran digital misalnya, bahwa banyak pengguna sosial media tidak menyadari dampak dari tindakan mereka, seperti membagikan informasi tanpa melakukan verifikasi misalnya. Jadi ketika kita mendapatkan informasi, baca judulnya sangat keren, menarik, kemudian kita bagikan kepada orang lain. Ternyata isinya itu tidak sesuai dengan judul ya. Jadi sehingga informasi-informasi itu bisa menyesatkan orang lain pada akhirnya ya, terutama misalnya tentang kesehatan gitu ya, tiba-tiba muncul cara memutihkan wajah hanya dengan menggunakan alat-alat dapur misalnya gitu ya, kan sangat sering muncul yang model-model seperti itu. Jadi mungkin dari ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan share, sehingga pada akhirnya ada orang yang mengikuti dan ternyata bukan malah mendapatkan manfaat, tapi juga pada akhirnya mendapatkan kemudaratan gitu ya. Kemudian kita juga melihat bahwa ada anonimitas, atau kita juga biasa kenal kalau hari ini second account ya. Jadi menggunakan akun yang lain untuk mempromosikan sesuatu. Oke lah kalau misalnya digunakan untuk jualan, itu positif. Karena tapi kalau misalnya digunakan untuk hal-hal yang negatif, orang kan nggak tahu. Tapi sebenarnya kalau misalnya dicek secara mendalam itu kita bisa men-tracking. Kan tapi dari nama, menggunakan nama samaran, kemudian membagikan kepada orang lain dan lain-lain, itu sangat dimungkinkan hari ini di sosial media gitu ya. Kemudian literasi yang cukup, jadi pengetahuan untuk membedakan informasi benar dan mana yang menyesatkan itu juga perlu adanya pendampingan ya. Jadi informasi yang tersebar di sosial media itu harus ada double cross check. Misalnya kalau berita harus dicek pada portal berita yang memang sudah terverifikasi ya, portal-portal berita atau media massa yang memang benar-benar dia sudah melalui proses verifikasi, terdaftar di Dewan Pers misalnya, sehingga informasinya adalah wartawannya sudah benar-benar sudah tersertifikasi. Karena tapi kan banyak website yang ini menyerupai, bentuknya sama persis, sehingga pemilihan warna mungkin hanya namanya saja diedit sedikit atau ditambah satu kata di ujungnya itu sudah nampak seperti berbeda. Secara kasat mata mungkin nggak kelihatan, karena tapi itu bisa terlihat secara kalau dilihat lebih detail seperti itu. Kayak misalnya kompas.com, kompasnya nanti diganti huruf K misalnya jadi C. Ketika warna, branding dan segala macam itu kan sama persis. Itu bisa digunakan, itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang pelaku kejahatan di dunia media ya. Sehingga masyarakat ketika melihat oh ini Kompas, ini langsung mereka membagikan ke khalayak. Padahal kalau dilihat secara detail itu bisa jadi itu medianya ya media abal-abal seperti itu. Kemudian ya itu maka dibutuhkan literasi yang tinggi di sana, sehingga masyarakat harus tahu ini adalah betul-betul media yang bisa dijadikan konsumsi, dan kemudian media yang tidak jelas itu mungkin dihindari ya, karena memang sangat banyak sekali. Kemudian hari ini kita juga ketergantungan dengan media sosial. Pasti paling lemah itu hari-hari buka short atau reels gitu ya. Rencananya cuma 2 menit, tiba-tiba udah sejam, 2 jam. Coba kita lihat di reels yang muncul, itu ada fenomenanya FOMO ya. Jadi ngikut-ngikut, kalau ini bisa booming kemudian diikuti. Setelah booming kemudian naik diikuti oleh beberapa pihak, sehingga ini belum tentu semuanya itu sesuai dengan etika di sosial media. Belum tentu itu juga bermanfaat bagi masyarakat begitu ya. Dan kita kenapa juga diikuti, karena banyak yang nonton, banyak yang tonton, kemudian banyak like, share-nya juga sangat banyak. Konten-konten yang seperti ini akan sangat cepat populer, dan itu akan konten-konten edukasi itu pasti akan kalah dengan konten yang model-modelnya seperti itu. Mungkin beberapa juga bisa melanggar etika, kemudian kayak model
beberapa misalnya melanggar etika hingga sampai tidak menjaga auratnya misalnya. Konten-konten yang bagi masyarakat di luar mungkin itu tidak ada masalah. Misalnya konten joget-joget, akan tetapi kalau misalnya kita sebagai orang Aceh, saya itu tidak pantas dilakukan atau diikuti, kira seperti itu ya. Apalagi itu nanti muncul di sosial media. Sosial media ini menjadi rekam jejak juga bagi kita semuanya. Apakah itu menjadi personal branding yang bagus ataupun itu malah menjadi bumerang bagi seseorang. Maka untuk berhati-hati dalam penggunaan sosial media ini menjadi sangat harus punya rasa kepedulian yang sangat tinggi lah kalau menurut saya seperti itu. Oke. Tadi kan Pak sudah dijelaskan juga terkait mengenai 4 akar permasalahan ya. Salah satunya tadi meningkatkan pemahaman digital. Nah, mungkin bagi yang sudah terlanjur memegang atau mungkin berkomunikasi langsung tentunya dengan dunia digital seperti itu. Nah, gimana caranya supaya mereka yang awalnya hanya sekedar pengguna biasa tanpa ada pemahaman baik gitu mengenai penggunaan dunia digital ini gitu, supaya bisa meningkatkan pemahaman mereka terkait bagaimana cara komunikasi, bagaimana cara menggunakan atau cara mengetik supaya tidak melanggar etika seperti itu, Pak. Ya, sebenarnya ada banyak website juga yang menyediakan informasi kebenaran ya, kayak misalnya Cek Fakta. Jadi itu musim politik pasti akan banyak sekali nanti ada pendukung merah marah ke pendukung biru misalnya gitu ya. Jadi informasi-informasi yang seperti itu sangat memungkinkan muncul ya, sehingga kita harus salah satu caranya ya harus punya banyak referensi, tidak hanya percaya pada satu referensi saja. Jadi kita baca lebih banyak, kemudian meng-cross checknya tentunya ya. Kemudian tidak semuanya di sosial media itu baik untuk dibagikan untuk orang lain. Kalau misalnya salah satu caranya adalah ketika kita menemukan sebuah berita, maka baca dulu kira-kira asumsinya bermanfaat nggak bagi saya. Misalnya saya membaca sebuah berita bermanfaat nggak bagi saya. Terus pertanyaan berikutnya, kalau saya bagikan ke orang lain, kira-kira orang lain merasa bermanfaat tidak? Kalau misalnya itu tidak bermanfaat, maka hindari untuk membagikannya. Kemudian kalau memang merasa bahwa ini informasi bermanfaat, maka baru kita bagikan. Artinya ada proses filter di sana ya. Kita baca dulu, kemudian pahami, kemudian baru kita bagikan kepada orang lain. Itu kalau misalnya kita menemukan informasi yang dibagikan oleh orang lain. Nah, akan tetapi kan hari ini banyak orang menjadi content creator ya. Iya. Ya, tentu saja semua orang punya kesempatan yang sangat luar biasa untuk menjadi content creator. Tentu saja content creator yang diharapkan adalah content creator yang bisa memberikan konten edukasi kepada masyarakat, memberikan manfaat kepada masyarakat, tidak hanya walaupun hiburan juga perlu, misalnya beberapa konten hiburan juga menarik, akan tapi tetap tidak melanggar pada etika tentunya ya. Nah, misalnya kita lihat banyak akun dokter-dokter hari ini itu membagikan konten-konten edukasi tentang stunting misalnya, bagaimana menjaga kesehatan, kebugaran tubuh. Itu kan secara personal mereka tidak membagikan, bukan misalnya, maksud saya begini, mereka tidak mempromosikan bahwa mereka tuh hebat, mereka tuh seru, bukan flexing ya, bukan pamer. Akan tetapi mereka memberikan informasi tentang edukasi, bagaimana masyarakat menjaga kebugaran tubuhnya, bagaimana ibu menjaga kandungannya misalnya gitu ya. Kemudian para anak-anak muda harusnya seperti apa, dari berbagai kasus misalnya ada anak-anak muda kena gagal ginjal atau dan segala macam, itu kemudian kan mereka membuat konten. Nah, konten-konten yang seperti ini sebenarnya bermanfaat bagi masyarakat. Artinya yang dibagikan adalah konten-konten yang bisa memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat, sehingga ketika kita tonton itu bisa memberikan inspirasi atau motivator juga boleh, ekonomi ya. Nah, kalau kita di Fakultas Dakwah mungkin konten-konten dakwah yang lebih banyak diproduksi dengan cara yang sangat ramah lingkungan, mungkin semua orang bisa mendengarkan dengan nyaman seperti itu. Artinya untuk konten dakwah sendiri tidak terlalu terpaku mengenai bagaimana disampaikan secara formal sekali gitu dalam ruang-ruang ceramah gitu ya. Iya benar, artinya ini ada PR bagi kita bahwa mungkin bagaimana menyampaikannya dengan cara yang lebih digemari oleh generasi Gen Z ya. Ini Gen Z kan udah nggak mau nih nonton lebih dari 10 menit aja sudah malas tonton gitu ya. Lebih banyak tonton yang short yang hanya
sampai dengan 3 menit. Mungkin ada PR bagi kita bahwa ini bagaimana mengemas pesan dalam 1 menit itu sudah masuk dalam inti dari dakwah atau kajian-kajian tertentu yang kita sampaikan supaya menarik ya. Mungkin kalau di YouTube hari ini modelnya seperti Ustadz Adi Hidayat, ada shortnya, ada panjangnya, ada yang versi Lengkapnya panjang gitu. lengkapnya, ada juga versi shortnya. Kemudian Ustadz Hanan Ataki misalnya. Kalau yang anak-anak muda Gen Z kemarin ada Kadam Sidik misalnya. Dia viral di TikTok ya. Kemudian apa namanya, ada siapa lagi? Ya banyak hari ini yang sudah mulai bermunculan. Artinya sepertinya saya melihat bahwa itu Gen Z banyak yang follow-nya karena selain kontennya juga menarik, penyampaiannya juga cukup bagus ya. Kemudian mungkin relate dengan kondisi hari ini, Gen Z ini senang juga dengan yang mungkin tidak terlalu panjang seperti itu ya. Sehingga memang menarik untuk didengar kira-kira begitu. Jadi harus lebih banyak lah. Artinya maksudnya konten yang memang langsung ke inti, jadi tidak terlalu bertili-tili gitu ya. Ya benar. Jadi pada akhirnya kalau kita mau misalnya gini ya, ada akun-akun yang misalnya kita report, misalnya ini melanggar etika dan segala macam, itu besok bermunculan dengan cara yang lain lagi. Jadi sosial media ini salah satu caranya supaya biar lebih banyak apa ya konten positifnya, yaitu berarti kita hari ini harus banyak membuat konten positif. Jadi mengimbangi lah, mencoba mengimbangi. Jadi di timeline kita tuh harus muncul yang konten-konten positif, negatif. Termasuk kan kata kunci hari ini ya. Iya. Kata kunci yang dicari harus apa ya, harus banyak yang mungkin motivasi yang seperti itu. Kemudian konten-konten yang memang memberikan edukasi kepada kita seperti itu. Oke, baik sahabat Salam, kita akan mengeksplorasi lagi lebih dalam terkait mengenai etika digital tentunya di media sosial. Jadi buat sahabat Salam jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 107,9 FM atau via streaming kita di www.radioasalam.com. Assalam FM. Zakaria Ar-Razi, perintis kedokteran Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Di barat ia terkenal dengan sebutan Razes. Ar-Razi dilahirkan di Rai dekat Teheran, Iran pada tahun 846 Masehi dan wafat di kota yang sama pada tahun 925 Masehi. Ia juga sering dijuluki dengan Galennya Arab. Seperti telah diketahui, Galen adalah seorang ahli pengobatan sekaligus filsuf Yunani yang sangat terkenal. Sejak kecil ia telah menunjukkan minat dan ketertarikan yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Dalam salah satu karyanya, Ar-Razi memberikan informasi yang amat menarik perhatian para peneliti, yaitu tentang smallpox, penyakit cacar. Beliau juga adalah orang yang pertama kali berhasil menggolongkan penyakit cacar menjadi cacar air dan cacar merah. Anda baru saja mendengarkan Ilmuwan Muslim yang dipersembahkan oleh Radio Asalam 107,9 FM It's Campus Radio Station. Assalam FM. It's Campus Radio Station. 107,9 FM Radio Salam, radio ketanya tentunya masih bareng sama Vivi, sahabat Salam, dalam program Penegah, dan kita akan lanjut pembahasan kita mengenai etika digital di media sosial tentunya. Silakan Bapak. Iya, ini bicara soal etika juga beberapa pelanggaran misalnya yang paling banyak dulu waktu kasus COVID misalnya ya. Banyak betul informasi-informasi yang tidak sesuai atau bahkan menakutkan masyarakat seperti itu ya. Kemudian yang sering terjadi juga misalnya cyberbullying terhadap seseorang gitu ya di sosial media.
Kemudian ada juga pelanggaran-pelanggaran hak cipta, maka kita juga harus berhati-hati ketika mengambil hak ciptanya milik orang lain itu harus sesuai dengan izin juga ya. Kemudian ada kasus doxing, misalnya ada penyebaran data pribadi sesuai tanpa izin berpotensi membahayakan keselamatan individu. Artinya data kita hari ini bisa saja terpampang di internet, kemudian digunakan oleh pihak-pihak tertentu yang kerjanya kayaknya nelpon-nelpon orang aja setiap hari. Jadi nomor HP, dia dapat nomor HP, bahkan data lengkap kan sering terdengar bahwa ada kasus orang tua yang ditelepon, dijelaskan bahwa anaknya kecelakaan di sekolah, ada ibu yang mungkin panik ketika itu diminta uang, sejumlah uang, kemudian langsung transfer gitu ya. Mungkin itu sudah mereka kerjanya sangat serius, jadi ada alatnya dan lain segala macam. Jadi sehingga memang mungkin sehari ada 1.000 orang yang dia telepon. 1.000 orang ada 100 orang yang nyangkut, maka jadi profesi jadinya. Jadinya yang model-model seperti ini maka harus lebih hati-hati, lebih harus cross check juga dulu, terutama jangan langsung percaya. Makanya nanti orang jadi nggak tahu apakah ini benar atau hingga pada level kita nggak tahu lagi. Kayak misalnya hari ini hampir ini ring waktu, kalau saya pemantau ring waktu jam 9 sampai dengan jam 11 itu sering masuk telepon-telepon dari nomor-nomor yang aneh-aneh. Bisa sampai 16 kali kita blokir dengan satu nomor, dia telepon dengan nomor yang lain. Mungkin ada aplikasi juga untuk mengeceknya, sudah banyak hashtagnya penipu misalnya. Dan lain-lain itu mungkin juga harus bisa digunakan sebagai pengecek ya. Kemudian kasus pornografi di sosial media juga, artinya itu sudah sangat melanggar etika tentunya ya. Artinya itu sudah dijadikan sebagai konten. Kemudian seperti yang kemarin ada sempat viral juga ya, jadikan konten menarik perhatian sehingga banyak followernya dan lain-lain. Hari ini kayaknya follower ini menjadi sesuatu yang sangat diidam-idamkan, cuman cara mendapatkannya itu dengan cara yang tidak benar, melanggar etika tentunya. Kita juga bisa melihat kasus di sosial media misalnya seperti flexing ya, pamer ya. Kemudian bahwa saya seolah-olah punya mobil, rumah besar, punya Ferrari, Lamborghini dan segala macam. Ternyata itu didukung oleh orang lain misalnya, atau itu hasil dari menipu orang lain, atau biasa disebut dengan crazy rich ya. Nanti lama-lama richnya hilang, crazy yang tinggal. Nah itu kemudian ya itu diikuti oleh masyarakat, kan itu jadi tidak nyaman jadinya ya. Artinya kalau mau standar sukses itu adalah harus punya Ferrari dulu dan lain-lain, terus standar bahagia dan lain segala macam. Itu kan seolah-olah mengajarkan kepada masyarakat bahwa kita harus punya Ferrari dulu, harus baru bisa bahagia kan, seperti itu. Nah kemudian budaya instan ya, kemudian banyak orang ingin kaya instan. Nanti dia mempromosikan judi online, mempromosikan investasi bodong, sehingga banyak betul anak-anak muda yang kemudian terjerat di investasi bodong, yang pengen katanya bisa kaya dalam 1 bulan, bisa kaya dalam 2 bulan dan lain segala macam. Tidak mau mengikuti proses dan lain-lain ya. Kemudian itu kan jadi kasus-kasus yang menurut saya di mana itu menjadi pelanggaran etika di media sosial, mengarahkan orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak benar, bukan malah memberikan motivasi, akan tetapi itu bisa menjadi sebuah alasan di mana orang-orang tersesat setelah itu. Nah, jadi memang sangat sosial media ini nggak bisa kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Artinya memang hari-hari kita sangat akrab dengan WhatsApp misalnya sebagai media komunikasi kita baik itu dalam keseharian dengan keluarga maupun dalam dunia profesional, dalam pekerjaan misalnya. Kemudian Instagram juga menjadi akun-akun ofisial ya. Artinya kementerian, dinas-dinas, bahkan akun negara juga menggunakan sosial media ini sebagai akun ofisial, di mana kita membagikan informasi-informasi kepada masyarakat.
Karena tapi biasanya ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkannya untuk hal-hal yang negatif. Maka sangat diperlukan edukasi kepada masyarakat bahwa ketika membuat konten itu memang konten-konten yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian bagi masyarakat juga ketika kita mengkonsumsinya harus mengecek ini sumbernya dari mana. Karena apalagi dengan kecanggihan AI hari ini, suaranya bisa wajahnya berbeda, suaranya juga bisa dibuat. Saya ngomong apa, tapi bisa juga diganti dengan suara yang lain. Nah, itu sangat memungkinkan hari ini. Kemudian dengan teknologi juga bisa menipu orang lain, artinya membawa orang lain untuk tidak nyaman pada akhirnya. Dampak sosial bisa jadi perpecahan, adanya konflik, adanya informasi bagaimana konflik antara ujaran kebencian juga yang muncul. Kalau saya senang, saya komentarnya positif. Saya nggak senang, saya komentarnya yang negatif. Seperti itu ya. Jadi kalau dan itu sangat memungkinkan dan sangat terbuka. Siapa aja boleh berkomentar dalam kolom komentar. Cuma tiba-tiba nanti bisa aja ditutup komentarnya kalau misalnya kena sesuatu gitu ya. Karena tapi kan di dalam kesehariannya komentarnya selalu dibuka. Nggak tahu kadang-kadang apakah memang mereka merespon atau tidak dan segala macam. Dampak secara psikologis tentunya menyebabkan stres, mungkin karena terlalu banyak kalau komentar positif tentu efeknya senang gitu ya, ketagihan ya. Setelah itu ini kayaknya banyak yang komentar, jadi lanjut lagi. Kemudian ada kecemasan, depresi, terutama bagi korban cyberbullying ya. Kemudian dampak hukum itu tindakan di media sosial itu harus bisa jadi kena sanksi juga ya. Nah, seperti yang kasus-kasus yang baru-baru ini juga yang harus adanya pada akhirnya harus permohonan maaf dan lain-lain segala macam. Seperti itu. Oke, baik Pak. Nah, kalau misalnya kita melihat bagaimana model konten sekarang ini gitu, entah mulai dari konten flexing atau mungkin standar kesuksesan gitu, atau mungkin penipuan dan sebagainya gitu ya, model-model seperti itulah konten-konten yang terbit. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya terkait mengenai buzzer gitu di media sosial ini Pak? Ini kan menjadi suatu masalah juga Pak, apalagi misalnya kalau kita melihat untuk meningkatkan suatu penjualan gitu, jadi kayak terhitung sebagai tatapan negatif gitu. Penjualan suatu produk misalnya gitu ya, endorsement ya. Yeah. Sebenarnya kalau endorsementnya yang sikapnya positif ya menurut saya nggak ada masalah, artinya betul-betul ya. Misalnya ini produk minuman itu mengandung apa, tapi dijelaskan secara resmi, artinya benar, kandungannya benar-benar ada gitu ya. Jadi bukan hanya memanfaatkan selebgram kalau bahasa sekarang atau influencer ya untuk memanipulasi, itu tentu salah. Itu kan melanggar etika dalam penjualan sebuah produk, etika produk gitu ya. Artinya kita tidak menjual produk yang benar-benar sesuai dengan harapan. Tapi selama produk itu misalnya sesuai dengan yang diharapkan ya saya pikir itu tidak masalah. Endorsement dasar kan benar-benar sesuai dengan spesifikasi yang dia jual. Jangan pula misalnya spesifikasi yang dibilang ketika endorsement itu sangat bagus, akan tetapi yang dijual adalah produk yang lain. Tentu saja ini melanggar etika dalam penjualan. Artinya konsumen juga berhak komplain di sana. Apalagi hari ini lagi banyak viral ya terkait dengan kosmetik misalnya, ada banyak endorsement, kemudian ya baju mungkin seperti itu ya. Kalau hari ini live Shopee juga itu sangat banyak. Tapi kalau sesuai dengan apa yang sebenarnya ada, saya pikir itu tidak ada masalah. Tapi kan yang dicurigai ini beberapa yang tidak sesuai. Maka itu kan lama-kelamaan juga ketahuan. Lama-kelamaan juga ada orang yang akan menyampaikan bahwa ini produk misalnya produk orang lain, kemudian dicomot mereknya seperti itu ya. Kemudian ini produk bukan diproduksi sendiri dan lain-lain. Tapi selama tidak melanggar etika dalam penjualan ya saya pikir tidak ada masalah. Artinya bisa saja dipromosikan dengan cara memanfaatkan orang yang sudah duluan terkenal misalnya. Tentu saja ya tujuannya untuk produknya laku di pasaran seperti itu.
Oke, baik Sahabat Salam, kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Jadi Sahabat Salam jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 107,9 FM atau via streaming kita di www.radioasalam.com. Assalam FM. Al-Hasan Ibnu Al-Haytham, peletak dasar ilmu optika dan ahli fisika. Tak banyak orang yang mengetahui bahwa orang pertama yang menjelaskan mengenai mekanisme penglihatan pada manusia yang menjadi dasar teori optik modern saat ini adalah seorang ilmuwan muslim asal Irak. Ia bernama Ibnu Al-Haytham. Beliau mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Al-Haytham Al-Basri Al-Misri, dan masyarakat barat menyebutnya Afenalan, Afenetan atau Al-Hazan. Haytham lahir di Basra, Irak sekitar tahun 1038 Masehi. Di masa hidupnya beliau juga tercatat sebagai ahli fisika pertama dari kalangan Islam. Haytham menulis kamus optika, kitab Filmanasid yang memaparkan berbagai ragam fenomena cahaya termasuk sistem penglihatan manusia. Selama lebih dari 500 tahun, kitab optik terus bertahan sebagai buku paling penting dalam ilmu optika. Pada tahun 1572, karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul Opticae Thesaurus. Anda baru saja mendengarkan Ilmuwan Muslim yang dipersembahkan oleh Radio Asalam 107,9 FM It's Campus Radio Station. Assalam FM. It's Campus Radio Station. Ya, 107,9 FM Radio Salam, Radio Getanyo tentunya masih bareng sama Vivi dalam program Penegah. Dan Sahabat Salam, tadi kita udah membahas panjang ya terkait mengenai bagaimana etika di media sosial tentunya, terus juga dampak dan sanksi-sanksi yang akan didapatkan. Dan sesuai dengan tema tersebut, kita akan sudah merangkum 2 pertanyaan nih untuk dari Sahabat Salam tentunya. Dan untuk pertanyaan pertama nih Pak, bagaimana cara mendidik anak-anak tentang etika digital dan penggunaan media sosial yang lebih bertanggung jawab? Untuk anak-anak ya. Jadi ini tantangan yang sangat besar bagi orang-orang tua, termasuk saya juga ya. Artinya kami punya anak kecil juga hari ini di rumah. Tentu saja ini punya PR yang sangat besar juga. Mereka generasi alpha ini ya. Generasi alpha nggak paham tombol pencet-pencetnya, nggak tombol HP yang punya ini nggak pernah merasakan, mereka langsung dunia touchscreen gitu ya. Artinya punya tantangan yang sangat luar biasa memang. Salah satu caranya ya membatasi jam bermain ya. Kalaupun bermain maka ada jadwal timingnya dan waktunya. Kemudian sebagai orang tua juga harus ada komitmen kita bahwa jam berapa anak-anak itu diizinkan untuk bermain hingga sampai jam berapa. Mungkin ayah dan ibunya juga harus punya komitmen dua-dua. Kemudian mungkin durasinya, kemudian batasan usia juga. Bagaimana mungkin Komdigi kan lagi menyusun ya, nanti katanya ada batasan usia untuk anak-anak. Mungkin itu juga bagian dari membatasi aktivitas anak-anak di sosial media. Kemudian kalaupun diberikan izin itu tidak langsung harus pakai kontrol orang tua, kan di Android atau di iOS itu punya fitur yang bisa dikontrol oleh orang tua ya. Artinya orang tua tidak memberi mentah-mentah kepada anak-anaknya untuk bebas browsing di gawainya gitu tentunya. Artinya harus ada kontrol yang cukup ketat sih sebenarnya. Harus memang ada kepedulian dari orang tua untuk menjaga anak-anaknya. Kemudian kalau bisa ada pemeriksaan setiap berapa hari sekali dia akses apa saja. Terus
hari ini anak-anak kan diracuni sama game-game ya, banyak betul game yang kemudian berefek pada candu yang sangat luar biasa. Artinya memang teknologi ini satu sisi membantu kita dalam proses berkembang, melaksanakan tugas, percepatan, ada ide, inspirasi dan segala macam. Tapi di lain sisi itulah dia ada tantangan yang harus kita pantau, ya, harus kita jaga, termasuk anak-anak harus memang super ketat. Nggak bisa anak-anak diberikan akses yang sangat bebas dari pagi, sore, malam misalnya. Itu sangat memprihatinkan. Artinya mereka nggak lagi belajar pada orang tua, mereka belajarnya dari gawai. Hari ini anak-anak ada teman virtual. Di game tuh ada teman virtual. Siapa dia tahu namanya, tahu tempatnya, walaupun mereka nggak pernah bertemu secara fisik, tapi ada teman virtual dari game-game yang dia mainkan ya. Jadi pada akhirnya ya di sana kan lepas kontrol. Mungkin durasi waktu salah satunya harus bisa dibatasi. Kemudian usia juga, kalau memang belum layak untuk usia main gadget ya berarti dia dilarang untuk bermain. Lebih ekstrim ya orang tuanya nggak main gawai di depan anak-anak. Itu lebih ekstrim dan itu akan jauh lebih bermanfaat bagi si anak, juga akan sangat bermanfaat tentunya ya. Jadi si anak pun akan merasakan ya selalu teman mainnya adalah orang tuanya. Orang tua adalah kawan main saya. Jadi kawan virtualnya mungkin nanti di saat dia memang sudah siap untuk menghadapi dunia teknologi, kira-kira seperti itu ya. Nah, itu kan mungkin ini apa salah satu cara gitu dengan menggunakan fitur kontrol orang tua. Nah, itu kan bisa digunakan apabila orang tua tersebut mengetahui atau mungkin paham penggunaan fitur tersebut. Nah, ini menjadi satu masalah bagaimana dengan orang tua yang tidak mengerti. Seperti itu, Pak. Harus belajar. Makanya kalau udah sepakat untuk jadi orang tua, Anda harus belajar teknologi, belajar literasi, harus belajar bagaimana menggunakan teknologi ini, belajar juga mengontrol diri, mengontrol karena kita ada tanggung jawab, ada anak. Kita harus kontrol anak dan kita harus belajar. Artinya ada fitur yang memang membatasi untuk anak-anak tidak yang boleh dia tonton kan konten anak-anak. Kalau kita upload di YouTube misalnya, ini cocok untuk anak-anak atau tidak kan ditanya ya. Artinya kalau memang cocok, dia akan merekomendasi nanti. Kalau misalnya tidak cocok, maka dia tidak akan merekomendasi itu. Termasuk ke sana. Artinya memang harus belajar. Literasi digital ini memang kita harus memahami, mencari informasi dan belajar terus. Nggak boleh ini. Karena kita hari ini juga mengkonsumsi terus. Kecuali sudah berhenti mengkonsumsi melalui gawai, gadget, maka Anda berhenti pula untuk belajar terkait bagaimana mengontrol ini. Tapi kalau misalnya sudah masuk ke menjadi orang tua, banyak hal yang akan Anda harus belajar, termasuk perkembangan si anak, termasuk juga bagaimana menggunakan gawai untuk anak-anak, usia, pembatasan dan segala macam. Termasuk ya nanti ekstrimnya mereka juga akan punya teman, jadi akan ada menelpon dan lain segala macam. Jadi kalau tidak dikontrol sejak dini, nanti kalau sudah besar agak susah dikontrol. Dia sudah terbiasa, walaupun misalnya hari ini tidak punya teman di dunia nyata, tapi banyak teman di dunia digital ya. Kita sering ketemu kan, kalau digital dia sangat berani, pas ketemu dia sangat pendiam gitu. Kalau di dunia virtual dia sangat aktif, sangat banyak komentar, banyak ide-ide dan segala macam. Itu fenomena juga saya pikir. Iya. Oke, baik Pak. Kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Bagaimana cara mengatasi fenomena cyberbullying di platform media sosial terkhusus mungkin Instagram? Itu ya. Jadi kalau kita baca komentar, memang kadang-kadang nih yang komentar ahli surga sebenarnya. Nah itu yang terjadi ya. Memang apa ya, karena terlalu ya, salah satunya ya belajar lah. Maksudnya bagaimana Anda menanggapi sesuatu itu Anda harus belajar, Anda harus pahami, jangan hanya mendengar satu pihak misalnya ya. Jadi sangat sering terjadi hari ini tuh ya, pokoknya orang kalau udah baca marah aja dulu. Apalagi kalau misalnya case-case yang negatif ya, pokoknya komentarnya marahin aja dulu.
bukan berarti dia salah lalu kita boleh menghakiminya, bukan berarti dia salah lalu kita boleh menghujatnya ya. Ya kalau dia salah berarti dia ada hukuman yang harus dia lalui, dia proses. Mungkin ya masyarakat kita harus banyak juga belajar terkait dengan bagaimana memberikan komentar, ya menghargai orang lain terutama. Pokoknya kalau sekarang emang agak ekstrim tuh, menghindar dari bagaimana cyberbullying juga enggak tuh. Makanya salah satunya adalah edukasi terus. Jadi belajar bagaimana menghargai orang lain, bagaimana Anda memahami suatu konteks dalam hal kasus-kasus tertentu dan lain-lain. Jadi bukan berarti ya mungkin kalau memberikan saran dan kritikan ya silakan saja, tidak ada masalah. Tapi memang sangat ekstrim sekali. Bukan hanya ya sosial media juga Instagram misalnya itu juga sangat ya karena open source ya. Seorang boleh memberikan komentar dengan sangat cepat tanpa dia berpikir, tanpa baca full pun dia boleh komentar. Maka salah satu caranya ya hindari saja sesuatu yang sifatnya mungkin ini ya bakalan ada resistensi, penolakan dan lain-lain segala macam ya. Kayak misalkan misalnya gini ya, ini juga aneh juga kadang-kadang masyarakat, kayak misalnya dia penggunaan tanda titik, koma, baca dalam bahasa Indonesia kan harus Anda gunakan ya dengan baik. Ada orang yang sengaja bermain di ranah kata-kata ya, bermain dengan ranah kata, membuat masyarakat tuh ambigus, membuat masyarakat tuh sengaja bingung dia kan, dan pada akhirnya memunculkan kemarahan gitu. Pada akhirnya dia memunculkan kemarahan. Nah, model-model kayak gitu dihindari dalam konten ataupun Anda membagikan yang model-model seperti itu. Jadi ketika ya jangan minta jangan minta orang untuk marah kira-kira gitu ya. Jadi ya selama saya pikir, makanya kalau misalnya kontennya adalah konten yang positif, tentu saja ya kalau dia komentarnya aneh, negatif, berarti yang salah adalah pengomentarnya. Tapi kalau misalnya sengaja memproduksi sesuatu yang mungkin yang penting viral aja dulu, terserah orang mau komentar apa, nah itu kan dengan sengaja gitu, dengan sengaja minta orang untuk melakukan komentar-komentar yang negatif. Artinya kalau dari segi pembuat konten mungkin Anda harus lebih saring lagi, jangan memancing ya gitu. Kemudian bagi kita sebagai pengguna, yaitu dia tidak semua hal harus Anda komentari kan gitu. Tidak semua hal yang mungkin Anda nggak tahu dari mana mulanya, dari mana hingga sampai ujungnya seperti apa, maka ya nggak perlu komentar, diam aja sudah. Tapi kalau mau berkomentar pun tanpa harus membuli ya, sifatnya membuli, tapi memberi masukan dan kritikan itu tentu saja sangat diharapkan, memberi argumentasi. Makanya kadang-kadang kalau ada kasus-kasus tertentu tuh kalau kita baca komentarnya kayak ahli surga semua ini, seolah-olah memang pelaku yang yang memang sesuai ya. Akan tetapi ya itu dia. Maka Anda harus paham juga konteksnya apa. Intinya dia lagi menjelaskan apa. Kemudian jangan terlalu cepat bereaksi lah. Pahami saja dulu. Mungkin dia hanya memancing tuh. Mungkin saja dia hanya memancing kemarahan kayak gitu ya. Akan tapi dia sebenarnya nggak masuk seperti itu. Nah itu. Akan tapi kalau misalnya kontennya bagus, positif, tapi tetap ada yang komentarnya negatif, ya abaikan saja. Nggak semuanya komentar juga sebagai, mungkin kita memposisikan sebagai konten kreator misalnya, nggak semuanya harus kita tanggapi ya, harus kita jawab juga, ya biarkan saja. Artinya kita tetap pada konten yang sifatnya positif. Beberapa saran dan masukan yang untuk perbaikan ya mungkin kita bisa ambil. Sifatnya yang menghina, menjatuhkan atau sifatnya bullying yang lain itu ya abaikan saja. Oke, sahabat Salam. Jadi penting banget nih untuk kita tetap ada peran untuk menahan. Jadi nggak semua harus dikomentarin tentunya ya. Dan juga penting banget untuk kita tetap memiliki pemahaman digital yang baik tentunya. Karena memang apapun itu dimulai dari keputusan kita sendiri tentunya kan Pak. Benar. Ya, jadi buat sahabat Salam mungkin kita akhiri karena juga sesi untuk penegah hari ini juga udah mau berakhir ya sahabat Salam. Terima kasih untuk sahabat Salam semua yang udah dengerin kita di 107,9 FM atau yang udah bergabung di streaming kita di radioasalam.com. Tentunya saya Vivi Febianti sebagai bertugas di hari ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah ya.
Assalam Banda Aceh. Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita akan 7 perkara. Pertama, menjenguk orang sakit. Kedua, mengiringi jenazah. 3, mendoakan orang yang bersin. 4, menolong orang yang lemah. 5, membantu orang yang teraniaya.